Oke teman-teman, jadi di sini aku kedatangan sebuah speaker Tegio atau Tegijo, speaker 3 channel ya, yang dimana dia terkendala untuk di bagian subwoofernya dia itu berebet ya teman-teman. Jadi kayak sember-sember gitulah intinya. Dan setelah aku lakukan pengecekan, ternyata untuk IC amplifiernya ini sudah bermasalah ya teman-teman. Dan IC yang digunakan sendiri ini adalah 2025 ya. Nah, biasanya tulisannya TA 2025. Dan untuk solusi perbaikannya di sini aku menggunakan kit amplifier pengganti, yaitu kit amplifier DC 12 volt BTL seperti di video ya. Ini biasanya IC yang digunakan itu TDA 2005 atau 2004 ya teman-teman. Nah, ini sangat gampang dicari di toko elektronik maupun toko online ya. Dan aku juga sedikit modifikasi dikit-dikit di bagian ini ya, heatsinknya. Dan ini aku langsung lakukan pencopotan soket-soketnya ini ya. Aku copot semua biar lebih mudah aku memperbaikinya. Dan di sini aku juga melepas beberapa komponen pendukung untuk IC yang aku cabut itu ya teman-teman, seperti elko, ada 5 biji, terus beberapa kapasitor non polar dan juga beberapa resistor. Nah, ini aku copot ya teman-teman. Cuman sebenarnya tanpa dicopot pun sih nggak apa-apa ya teman-teman, cuman ya biar pinginnya biar nggak ganggu aja ya, nggak ganggu kit amplifier yang bakalan aku pasang itu ya. Dan aku juga merapihkan beberapa titik solderan. Jadi ini hanya merapikan saja ya teman-teman, takutnya ada cipratan atau luberan timah yang saling bersinggungan ya, dan kebetulan dia berbeda jalur ya, apalagi kalau dia ini jalur tegangan ya, min dan plus ketemu ya otomatis konslet ya teman-teman. Jadi aku rapikan dulu menggunakan flux dan juga solder wick seperti di video, dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya, cukup rapi. Dan lanjut ini aku pasangkan beberapa kabel untuk kit amplifier TDA 2005 2004 ini ya teman-teman. Jadi ada 3 pasang kabel, yaitu kabel input tegangan, kabel input audio, dan juga kabel output ke speaker ya. Dan karena kit ini adalah BTL, jadi untuk negatif speaker tidak boleh dihubungkan ke negatif utama ya, atau negatif sumber tegangan, atau negatif input audio ya, karena dia BTL. Kalau teman-teman sambungkan ya biasanya langsung rusak teman-teman ya, karena memang konfigurasi di PCB-nya ini memang dibikin BTL teman-teman ya. Jadi kalau memang pengen 2 channel ya bikin bikin diubah dulu dikit-dikit di bagian PCB biar jadi stereo ya. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi aku pasangkan langsung ke box seperti di video, dan tinggal aku pasangkan beberapa kabelnya. Dan ini juga aku coba untuk memasangkan ke boxnya ini, siapa tahu ada yang ganjel-ganjel gitu ya teman-teman, dan ternyata tidak ada yang mengganjal sama sekali ya. Dan bisa aku lanjutkan ke proses pemasangan kabel-kabelnya ini. Nah, untuk input audionya di sini teman-teman bisa sambungkan ke jalur kaki itu ya, yang aku lepas 2025 tepatnya di kaki 10. Nah, itu di jalur PCB-nya ya, di kaki nomor 10 itu adalah input audio ya. Nanti teman-teman bisa pause atau bisa capture gitu, screenshot, atau bahkan di download video ini secara offline itu kan juga bisa ya teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman punya speaker yang kurang lebihnya sama ya, bisa diikuti ya teman-teman. Dan untuk groundnya ini aku random aja ya teman-teman. Untuk ground input audio ini aku random aja pemasangannya ya, tidak dipasang juga nggak apa-apa sih ya, karena nanti groundnya akan dapat di kabel input tegangan ya teman-teman. Nah, dan untuk penggantinya sih nggak harus pakai kit ini ya teman-teman. Jadi teman-teman juga
bisa pakai 2050 2030 ya, IC kecil-kecil itu bisa teman-teman. Jadi teman-teman tidak harus menggunakan kit amplifier yang ini ya yang aku gunakan. Cuman ini memang aku cari yang lebih mudah dicari ya teman-teman, karena memang di toko elektro langgananku itu yang benar-benar ada stoknya yang dan banyak juga ya stoknya itu ya kit amplifier BTL 12 volt ini teman-teman ya. Dan untuk kabel ini input tegangannya ya, ini tinggal teman-teman sambungkan ke jalur output power supply-nya ya. Teman-teman bisa berpatokan pada Elco 1000 mikro, itu Elco output ya, Elco sekunder 1000 volt 1000 mikro kalau nggak salah. Dan ini untuk groundnya ini aku bikinkan titik solderan baru ya teman-teman, karena untuk titik solderannya ini yang bener-bener enak lah untuk buat masang kabel itu nggak ada ya, jadi aku bikinkan titik solderan baru seperti di video, dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan untuk output speaker ini aku bikin soket ya teman-teman. Jadi soket yang ada di PCB yang hijau itu aku copot soket ke speaker subwoofernya dan aku pindah ke PCB yang merah ya teman-teman. Dan sekarang waktunya uji coba ya teman-teman. Uji coba suara lah intinya ya. Cuman di sini aku ngeceknya nggak pakai lagu ya teman-teman, aku pakai sentuhan aja. Jadi ininya aku nyalain, terus aku kasih jack dan jacknya aku sentuh-sentuh. Kalau dia tidak ada dengung ketika nggak disentuh, terus dia dengung ketika disentuh seperti det kayak gitu ya. Nah itu berarti normal ya teman-teman. Nah, dan seperti teman-teman dilihat di video ini, untuk output speakernya sudah aku ganti ke soket ya teman-teman, jadi lebih mudah ketika kedepannya kalau ingin membongkar pasang speakernya ya. Dan tinggal aku pasangkan ke box, terus aku colokannya itu, dan aku ambilkan jack ini ya, jack uji cobanya ini, jack RCA. Terus aku juga kasih ini Elco ke speaker ya, untuk pertanda aja bahwa speakernya dia bergetar ya teman-teman. Ini aku colokan dulu, agak panjang teman-teman colokannya memang, dan aku nyalakan ya, dan teman-teman bisa lihat dia berdenyut di sebentar baru dia normal ya. Dan ini tidak ada dengung sama sekali ya teman-teman. Dan aku tadi juga coba nyentuh-nyentuh kok nggak bisa, ternyata memang aku kelupaan untuk muter knob potensio di depan itu ya. Nah, kalau dan ini aku sudah aku putar teman-teman ya, dan jacknya aku sentuh dan ya bergetar kayak gitu ya teman-teman. Dan ini normal teman-teman ya. Nah, seperti bisa teman-teman lihat ya. Nah, dan mungkin segini aja untuk video kali ini. Silahkan komen aja kalau ada yang ingin ditanyakan, dan ketemu lagi di lain video.